Kehidupan alam fana ini memang tidak hanya dihuni oleh makhluk dari dunia nyata seperti manusia dan makhluk hidup kasat mata lainnya, tetapi juga ada makhluk lain yang mendiami alam gaib. Karena perbedaan alam ini, maka jarang sekali manusia bisa melihat makhluk alam gaib. Namun demikian, ada sejumlah manusia yang karena keistimewaan atau sebab tertentu menjadikannya bisa melihat keberadaan makhluk alam gaib. Hal ini misalnya saja seperti yang dialami oleh mereka yang memiliki kemampuan indera keenam. Mereka mampu melihat kemunculan makhluk halus walau sebelumnya tidak mempelajari ilmu kebatinan atau ilmu terawangan. Bahkan sebagian ada yang tidak menyadari dengan kemampuan langkanya ini. Dan kenyataan tersebut yang dialami oleh Lina, wanita muda yang bekerja di sebuah perusahaan swasta di Solo. Lina mampu melihat keberadaan makhluk halus. Padahal, kemampuan aneh yang dialami Lina ini berawal dari sebuah insiden yang nyaris merenggut jiwanya. Suatu hari Lina pernah mengalami kecelakaan yang amat fatal, sehingga maut nyaris saja merenggut jiwanya. Karena kecelakaan yang sangat hebat itu, selama 5 hari dia mengalami koma. Tapi Tuhan akhirnya menyelamatkannya. Lina berhasil sadar dari komanya. Bahkan setelah menjalani perawatan yang relatif memakan waktu dan biaya, gadis tinggi semampai itu akhirnya sembuh kembali seperti semula. Anehnya, sejak sembuh dari kecelakaan itu, Lina mulai merasakan ada perubahan pada dirinya. Dia sering dihinggapi firasat atau perasaan aneh. Bila sedang berjalan melewati suatu tempat, entah itu di keramaian atau di tempat sepi, terkadang dia mendengar suara-suara asing yang ada di sekitarnya. Sebagai contoh, ketika dia sedang berada di tempat sepi, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara jeritan perempuan yang sangat menyayat hati. Ketika dia menoleh ke sekeliling, ternyata tidak ada siapa-siapa. Mulanya, Lina menganggap hal itu hanya sebagai hayalan atau perasaannya saja. Tapi herannya, di lain waktu, dia mendengar suara aneh ketika sedang di tempat ramai. Saat sedang berjalan bersama teman-temannya di mall, tiba-tiba dia mendengar suara seseorang memanggil namanya. Dia berhenti dan menoleh. Teman-temannya menjadi heran dengan sikapnya, karena mereka merasa tidak mendengar ada orang yang memanggil nama Lina. Karuan, gadis berambut panjang ini jadi bingung sendiri. Dari semua peristiwa aneh yang dialaminya, yang paling menakutkan justru ketika dia akhirnya bisa melihat bayangan makhluk halus. Hal ini pernah dialami Lina berulang kali, peduli siang atau malam. Seperti kejadian beberapa waktu lalu ketika dia sedang sendirian di kamarnya. Ya, malam itu Lina sengaja menyelesaikan pekerjaan kantor di rumahnya. Dia menghadapi layar komputer dan sibuk mengetik di atas keyboard. Saat jam menunjukkan pukul jam 7 malam, tiba-tiba pintu kamarnya yang setengah terbuka diketuk seseorang. Lina menoleh, ternyata ibunya yang datang. "Kamu tidak makan dulu, Lin?" tanya sang ibu di depan pintu. "Nanti dulu, Bu. Masih tanggung nih," jawab Lina. "Kamu bisa sakit kalau tidak makan. Ingat, mah kamu bisa kambuh loh." "Iya, Bu. Sebentar lagi. Tolong ibu ambilkan minum, aku haus." Sang ibu kemudian berlalu. Lina tidak memperhatikan kepergian ibunya. Dia masih asik memencet touch keyboard. Tak berapa lama, muncul seseorang memasuki kamar. Karena posisi Lina menghadap komputer dan membelakangi pintu masuk, jadi dia tidak begitu memperhatikan orang yang datang. Orang itu meletakkan gelas berisi air putih di atas meja dekat komputer. Lina tak menoleh, karena mengira ibunya yang memberikan minuman itu. "Makasih, Bu," ucap Lina tanpa mengalihkan matanya dari layar monitor. Sementara orang itu keluar dari kamar tanpa berkata-kata. Lina mengambil gelas air putih itu dan meminumnya. Karena pekerjaan sudah selesai, Lina kemudian beranjak dari tempatnya dan berjalan keluar dari kamar. Sampai di depan pintu, dia berpapasan dengan ibunya yang sedang membawa segelas air putih. "Ini minumannya, Lin," ucap ibunya. "Loh, tadi ibu kan sudah ngasih aku minum. Kok mau dikasih minum lagi?" kata Lina geli.
Siapa bilang? Dari tadi ibu masih di belakang. Ibu baru mau ngasih minum kamu sekarang. Tapi tadi... Lina tak meneruskan ucapannya. Mendadak wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Dia baru sadar yang tadi masuk ke dalam kamarnya bukan sang ibu. Apalagi dia yakin ibunya tidak bohong. Ibunya pun belum pikun. Tapi Lina juga sangat yakin yang masuk ke kamar tadi adalah ibunya. Perasaan Lina jadi tercekam. Dia jadi takut bukan main. Beberapa hari kemudian, kembali Lina mengalami fenomena gaib. Kali ini terjadi pada siang hari. Saat itu, dia sedang berada di ruangan kantor. Kebetulan ruang kerjanya bersebelahan dengan kaca jendela. Dia bisa melihat pemandangan jalan umum yang ada di depan kantornya. Di seberang jalan ada gerobak penjual bakso di bawah pohon besar. Terlihat beberapa orang jajan di tempat itu. Tapi Lina justru tertarik pada seorang wanita tua berpakaian lusuh yang duduk sendirian di bawah pohon. Nenek itu terlihat sangat memelas dan memprihatinkan. Tubuhnya kurus kering seperti tidak pernah makan. Mungkin dia pengemis atau gelandangan, hati Lina iba. Dia heran, kenapa orang-orang yang sedang makan di warung bakso itu tidak ada yang memberi nenek tua itu makanan. Apakah mereka tidak memiliki rasa kemanusiaan? Secara spontan Lina beranjak dari tempat duduknya. Dia berniat menghampiri nenek tua itu. "Mau kemana, Lin?" tanya rekannya. "Mau ke tempat nenek tua di luar itu," kata Lina sambil menunjuk keluar jendela. "Mana? Tidak ada nenek-nenek." Lina tidak mempedulikan ucapan rekannya. Dia segera melangkah keluar dan menyeberang jalan. Tetapi sampainya di tempat itu, nenek tua itu sudah tidak ada. Padahal belum begitu lama dia masih melihat keberadaannya. Ketika dia menanyakan kepada orang-orang di situ, mereka menggelengkan kepala. Mereka tidak ada yang tahu kemana perginya sang nenek. Bahkan mereka mengaku tidak melihat ada nenek-nenek yang duduk di bawah pohon. "Dari tadi kami di sini. Tidak ada nenek-nenek, Mbak. Mungkin Mbak salah lihat." Lina tertegun, hatinya kembali dicekam kengerian. Dia yakin orang-orang itu tidak berbohong. Jika demikian, berarti apa yang dilihatnya tadi? Lina tak meneruskan dugaannya. Jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Bulu kuduknya merinding, dia bergegas kembali ke kantor. Sesampai di kantor, teman-teman merasa heran melihat wajahnya yang pucat pasi. "Kenapa kamu, Lin? Wajahmu pucat sekali. Kamu sakit?" tanya teman-temannya. "Tidak, aku tidak apa-apa," ucap Lina dengan tubuh gemetar. Entah karena saking tercekam dan syok atas kejadian ini, dia kemudian jatuh pingsan. Teman-temannya segera membawanya ke klinik. Dokter hanya menyatakan tidak menemukan penyakit di dalam tubuhnya. Dokter hanya menyatakan kalau Lina terlalu kelelahan. Hal itu kemudian berpengaruh kepada psikisnya. Atas rekomendasi dari dokter, Lina mendapat cuti dan harus beristirahat dalam beberapa hari di rumah. Meski mendapat kesempatan beristirahat di rumah, perasaan Lina masih belum tenang. Ia masih tercekam oleh beberapa kejadian aneh yang dialaminya. Ketika dia mengungkapkan apa yang dirasakannya kepada orang tua dan teman-temannya, mereka menyarankan agar dia berkonsultasi dengan paranormal. Karena menurut mereka, apa yang terjadi pada dirinya berhubungan erat dengan dunia supranatural. Lina menuruti saran mereka. Dia lalu mendatangi seorang paranormal di daerahnya. Oleh sang paranormal, Lina ditengarai memiliki kemampuan indera keenam. Hal ini menyebabkan dia mampu melihat penghuni alam gaib atau makhluk tak kasat mata. Menurut sang paranormal, hal ini dianggap biasa. Bahkan dikatakan sebagai anugerah. Lina kemudian disarankan untuk memperdalam kemampuannya itu agar bisa menjadi paranormal andal. Tapi Lina menolak saran itu. Dia tidak mau berhubungan dengan dunia semacam itu. Karena sebenarnya dia paling takut dengan yang namanya setan atau makhluk halus. Ia ingin menghilangkan kemampuan yang dimilikinya. Dia tidak bisa membayangkan kalau tiap saat diikuti atau melihat makhluk halus dengan mata telanjang. Dia tidak mau stres dan gila. Dia ingin hidup tenang. Karena tidak menemukan solusi untuk mengatasi persoalannya, Lina lalu berkonsultasi pada paranormal lainnya.
Tapi rata-rata mereka memiliki pandangan yang sama. Salah seorang dari mereka bahkan mengajak bergabung dalam kegiatan keparanormalan dan memberi pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan. Lina bisa mendapatkan keuntungan finansial tidak sedikit bila mau memanfaatkan kelebihannya itu. Sekali lagi, Lina menolak. Setelah berusaha kesana kemari dan tidak membawa hasil memuaskan, akhirnya Lina bertemu dengan seorang teman yang mengajak bergabung dalam sebuah kelompok pengajian. Menurut temannya itu, apa yang terjadi pada Lina kemungkinan adalah pengaruh dari setan dan jin. Karena itu, Lina harus lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah sholat agar terhindar dari godaan jin dan setan. Lina menuruti saran temannya itu. Dia mulai aktif mengikuti kegiatan pengajian yang diadakan oleh sebuah organisasi Islam. Dalam pengajian itu, Lina mendapatkan banyak hikmah dan ilmu yang mencerahkan hidupnya. Dia pun mulai memahami tentang hakikat alam gaib. Dari ceramah dan pengajian yang diikuti, Lina mengerti bahwasanya alam gaib diciptakan Allah sebagai bagian dari rahasianya. Karena itu urusan alam gaib hanya Allah yang paling tahu. Satu hal lagi yang dipahami Lina adalah pengertian makhluk alam gaib yang selama ini tertanam di benaknya. Dia memandang makhluk alam gaib itu seram. Dalam pandangan Islam, makhluk alam gaib dibagi dalam beberapa golongan, yakni malaikat, iblis beserta pengikutnya, dan jin. Meski termasuk makhluk Allah, tetapi derajat mereka lebih rendah dari manusia. Karena itu, manusia tak perlu takut pada makhluk alam gaib, khususnya setan dan jin. Dengan pemahaman barunya itu, hati Lina mulai bisa merasa tenang. Namun demikian, masih ada perasaan was-was bila mengingat kejadian diikuti atau melihat bayangan makhluk gaib itu kadang-kadang masih dialaminya. Lina tak menginginkan hal itu berlangsung selamanya. Oleh temannya, dia lalu diajak menemui seorang ustadz yang mempunyai ilmu dalam hal ruqyah. Di hadapan sang ustadz, Lina mengungkap apa yang terjadi pada dirinya. Dia meminta saran dan petunjuk apa yang sebaiknya dilakukan. Saran saya tidak beda dengan saran sahabatmu itu. Jalankan sholat fardu dengan khusyuk dan benar, lalu perbanyak amalan sunnah. Sering baca zikir dan kalimatullah, atau baca ayat kursi untuk menghindarkan diri dari gangguan setan. Doa-doa yang diajarkan Rasul juga sangat baik untuk diamalkan. Intinya, bila kita sering membaca zikir atau doa-doa, setan dan jin tidak akan berani mendekat dan mengganggu, terang Pak Ustadz. Tapi Pak, kata orang pintar yang pernah saya minta saran, saya diikuti oleh jin Islam. Jin itu tidak jahat dan bisa membantu saya. Benarkah itu, Pak? Ujar Lina. Saya tidak tahu hal itu. Tapi terlepas apakah dia jin Islam atau bukan, sebaiknya kita tidak perlu berhubungan dengan makhluk jin. Bagaimanapun kita hidup di alam yang berbeda dengan mereka. Saya khawatir kalau kita mempercayai atau menggantungkan diri pada mereka, kita bisa jatuh ke dalam kemusyrikan. Berlakulah yang biasa saja. Bila ingin selamat dunia dan akhirat, ikuti apa yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya, kata Ustadz itu. Jadi cukup dengan sholat dan doa saja ya Pak? Ya, insya Allah. Hakikatnya makhluk jin atau setan paling takut dengan orang beriman. Karena orang beriman akan senantiasa menyeru namanya. Kita berpegang pada sabda Rasul bahwasanya setan atau jin tidak akan mendekati orang yang bertakwa dan berserah diri kepada Allah. Lina mengikuti saran sang Ustadz. Tiap kali akan melakukan sesuatu kegiatan, dia tidak lupa membaca doa seperti ayat kursi atau kalimat zikir. Dan alhamdulillah, setelah berselang beberapa minggu, gangguan makhluk alam gaib itu tidak pernah muncul lagi. Lina pun menjadi tenang dan bisa menjalani kegiatannya sehari-hari tanpa gangguan berarti. Semoga dari pengalaman ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran berharga di dalamnya.